Halo Sobat BPMP Jabar, kalian sedang menyaksikan Pojok Cerdik, podcast cerita pendidikan, podcast yang akan membahas putar pendidikan khususnya yang ada di Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa Sobat BBPMP Jabar. Senang sekali saya Rita Tartianti bisa menjumpai Sobat BBPMP Jabar dalam Pojok Cerdik, podcast cerita pendidikan. Podcast yang akan membahas seputar pendidikan khususnya yang ada di Jawa Barat. Sobat BBPMP Jabar, episode kali ini berhubungan dengan salah satu program dalam kebijakan Merdeka Belajar, yaitu Kampus Mengajar. Program Kampus Mengajar memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar di luar kampus dengan menjadi mitra guru di sekolah penugasan. Mahasiswa tentunya diharapkan menjadi agen perubahan pendidikan dengan berinovasi dalam pembelajaran, pengembangan strategi, dan model pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan tentunya saja menyenangkan. Telah hadir bersama saya dua orang alumni Kampus Mengajar. Kampus Mengajar Angkatan 5 dan Kampus Mengajar Angkatan 6 yang ditempatkan di Sekolah Penugasan di Provinsi Jawa Barat. Nah, silakan dong adik-adik, boleh ya memperkenalkan diri? Halo Sobat BBPMP Jabar, perkenalkan nama saya Muhammad Alvin Adam Rosyadi. Saya dari Universitas Pendidikan Indonesia, Prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam. Saya mengikuti program Kampus Mengajar di Angkatan 5. Saya ditugaskan di SDN 272 Sukasari. Terima kasih. Oke, halo Sobat BPMP Jabar, namaku Selvi Oktavia Hidayanti dari Universitas Pasundan, jurusan Ilmu Komunikasi. Aku semester 6 dan di Kampus Mengajar Angkatan 6, aku bertugas di SDN Cijagra 01 di Kabupaten Bandung. Oke, salam kenal ya Kang Alvin dan Teh Selvi. Saya panggilnya Kang Teteh aja ya. Karena saya merasa menjadi muda. Ya. Oke. Nah, kita ngobrol sedikit ya tentang Kampus Mengajar bersama Sobat BBPMP Jabar yang mungkin masih belum mengenal nih, apa sih Kampus Mengajar gitu ya. Boleh dong diceritain sama Kang Alvin dan Teh Selvi dari mana dan bagaimana Kang Alvin dan Teh Selvi ini mengetahui tentang program Kampus Mengajar ini. Baik. Bermula dari ketika saya kuliah bersama dengan dosen saya di kampus. Ketika itu setelah selesai dari kuliah, dosen saya menginfokan tentang kurikulum Merdeka serta dengan program-programnya di kampus tersebut. Lalu di hal lain pun saya mengetahui Kampus Mengajar ini ketika saya di semester 4. Waktu itu ada program yang diinfokan oleh kampus melalui prodi tentang bagaimana kampus mengajar itu, tapi tidak terlalu terperinci. Awalnya saya tertarik, tapi belum berkesempatan mungkin di waktu itu. Seperti itu. Oh iya, kalau Teh Selvi gimana nih? Oke, kalau Selvi sendiri, itu saat Selvi semester 5 dan mengetahui dari kakak tingkat. Beliau mengikuti Kampus Mengajar saat Angkatan 5 dan Selvi sendiri daftar lalu searching-searching sendiri ke Instagram Kampus Mengajar atau Magang Merdeka itu, MBKM. Oke, nah setelah mengetahui informasi-informasi tentang Kampus Mengajar, apa yang memotivasi nih Kang Alvin dan Teh Selvi untuk akhirnya ikut mendaftar ke program Kampus Mengajar? Motivasi saya ketika saya mengikuti Kampus Mengajar, salah satunya ketika waktu itu diinfokan secara terperinci tentang bagaimana program Kampus Mengajar. Salah satunya adalah uang saku ya, luar biasa itu. Semua mahasiswa pasti tergiur, betul Ibu. Ya, uang saku, lalu yang berikutnya adalah konversi kuliah, mata kuliah sekitar 20 SKS full di sana Ibu. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah saya tidak pernah terjun langsung bagaimana dunia pendidikan itu berkembang seperti apa. Makanya saya tertarik juga bagaimana cara mengembangkan dunia pendidikan melalui Kampus Mengajar ini. Ternyata sangat luar biasa Ibu. Dan saya akhirnya tergerak dan termotivasi mengikuti program Kampus Mengajar ini. Seperti itu. Asik banget ya. Kalau Teh Selvi gimana nih? Kalau Selvi sendiri itu Bu pengen belajar dunia pendidikan di luar kampus. Yang pertama itu karena ibu dan kedua kakak Selvi itu pengajar, tapi Selvi memilih jurusan di luar itu, alias di ilmu komunikasi. Lalu karena ada kesempatan Kampus Mengajar, Selvi ingin mencoba mengenal bagaimana sih menjadi seorang pengajar sesuai profesi-profesi di rumah gitu ya. Jadi Selvi cobalah menjadi pengajar gitu di Kampus Mengajar. Yang dulunya Selvi kenapa pilih ilmu komunikasi? Karena takut berhubungan dengan anak-anak. Ternyata
kan ternyata saat selfie kampus mengajar tidak semenakutkan itu gitu. Dengan anak-anak tuh ternyata lebih seru dan asik gitu. Menyenangkan Menyenangkan tentunya sekali. Baik, setelah mendaftar lalu mengikuti serangkaian seleksi tentunya ya. Kemudian pembekalan dan akhirnya Teh Selvi sama Kang Alvin ini melaksanakan program ini di sekolah penugasan. Nah, bisa diceritakan nggak seperti apa kegiatan-kegiatan selama di sekolah penugasan itu? Selama kegiatan di kampus mengajar, tentunya kami pertama melakukan program dulu, berdiskusi program dengan tim kami, anggota kelompok kami, lalu kita disetujui oleh pihak sekolah. Salah satu program yang kita fokuskan di kampus mengajar tentu ada literasi numerasi dan ada adaptasi teknologi. Yang pertama mengenai literasi numerasi, yang kita programkan adalah seperti di pagi hari Selasa, kita mengembangkan literasi numerasi yaitu dengan dongeng, bercerita, kadang kita yang maju ataupun siswa yang maju lalu kita beri hadiah seperti itu. Terus yang selanjutnya ada seperti les sore buat ningkatin literasi numerasi siswa. Terus ada juga dengan mengikuti segala macam perayaan hari besar, kita juga lakukan sama. Misal ada ceramah kultum, saya langsung terjun untuk ceramah. Di sana saya tentu dengan meningkatkan kualitas literasi numerasi juga. Nah, yang berikutnya adalah dengan adaptasi teknologi. Adaptasi teknologi ini saya mengenalkan bagaimana teknologi itu dan perkembangannya. Seperti komputer, laptop, ibu segala macam kita kenalkan di anak-anak sekolah di sana. Mereka sangat antusias tentu. Lalu di sana kita kenalkan juga yang pertama dari laptop, seperti Microsoft Word, Excel, dan pengeditan yang sederhana itu seperti apa. Ya, dari mengenalkan keyboard, huruf-hurufnya, dan lain banyak lagi. Lalu yang berikutnya, yaitu saya pernah mengenalkan juga yang kamera DSLR, mengenalkan mereka bagaimana cara memakai DSLR. Tentu mereka sangat antusias dan senang sekali tentang kamera-kamera itu. Karena zaman sekarang, wah sangat suka ya tentang perfotoan seperti itu. Banyak hal baru jadi hal baru di sana bagi mereka, siswa di sana. Nah, baik, kalau Teh Selvi gimana nih? Wah, selama 4 bulan ya Bu, banyak sekali hal yang dilakukan. Yang pertama adaptasi lingkungan, lalu penyusunan program bersama tim. Programnya itu sama, kita fokuskan ke literasi numerasi. Lalu ada 3 dosa besar itu kita ada pembahasan lainnya, sosialisasi, terus pengenalan digital juga sama ada. Lalu karena Selvi masuknya di bulan Agustus, langsung terjun ke saat kemerdekaan Bu. Itu ada pengadaan lomba-lomba, kita udah sangat asik gitu, baru juga 1 minggu tapi anak-anak udah menyesuaikan dengan kita. Program-program lainnya itu literasi, juga ada membatik kena ke tote bag, atau ada pengenalan kayak apa sih menonton gitu, dan nonton asik animasi gitu kan, karena anak SD itu mungkin lebihnya hanya belajar yang formal atau matematika atau yang seperti itu, tapi kita kenalkan hal yang lain gitu Bu. Mereka sangat asik bersama kita. Jadi banyak sekali yang dilakukan. Seru sekali ya, programnya cukup banyak dan harus dilakukan selama 4 bulan. Nah, selama 4 bulan yang dilalui pasti ada tantangan-tantangannya dong ya. Tantangan apa sih yang sudah dihadapi dan bagaimana solusinya? Oke, baik. Mulai dari saya, Bu. Ya. Tantangan yang kita hadapi selama 4 bulan itu di program kampus mengajar, alhamdulillah cukup menarik. Karena tidak hanya dari siswa, pihak sekolah, staf, segala macam, banyak tantangannya, seperti kelompok pun pasti ada tantangannya. Hanya saja saya menitik beratkan kepada sistem kolaboratif. Dan teman-teman menyetujui hal itu, dan kerjasama itu sangat luar biasa, yang membuat tantangan-tantangan itu membuat saya jadi lebih mudah melaksanakan semua tanggung jawab saya di sana, program-programnya, yang dengan kolaborasi itu akhirnya mudah diselesaikan tantangan itu. Misal dari siswa, ada yang bawel segala macam, wah pasti nemu, banyak juga pasti. Wah, berat, tapi alhamdulillah bisa kita laksanakan. Ada komunikasi dengan guru, ada komunikasi dengan pihak warga sekolah, bagaimana program-program itu bisa terlaksana dengan baik, seperti itu. Oke, kalau Teh Selvi gimana nih? Kalau di sekolah penugasan Selvi di SDN Cijagra 1 itu Bu, karena sedang renovasi Bu, jadi yang digunakan hanya 3 ruangan, di mana 6 kelas dalam dibagi 3 ruangan. Jadi satu ruangan itu 2 kelas. Di situ kita harus bisa membagi fokus murid gitu. Kalau misalkan Selvi masuk ke ruangan A, berarti ke kelas A, di ruangan tersebut kelas B itu ikut fokus ke mahasiswa gitu. Jadi kita itu sebagai tantangan juga. Jadi kita minta jadwal lah kepada guru solusinya. Bahwasanya misalkan satu hari itu kelas itu dua-duanya diisi oleh kita dengan
program-program gitu. Jadi tidak ada kekeliruan atau gagal fokus siswa gitu. Dan karena pihak sekolahnya juga sangat membantu, sangat ya memberi solusi juga, jadi itu bisa teratasi gitu. Salah satu isu yang sekarang diangkat juga adalah 3 dosa besar pendidikan, di mana salah satunya adalah perundungan. Nah, apakah di Teh Selvi dan Kang Alvin ini di sekolah penugasannya ada nggak perundungan? Kalau misalkan kasus sendiri enggak ya Bu, tapi ada cerita Bu. Ada Ada cerita satu ya? Apa anak, Ceritain dong. boleh. Ada satu anak Bu yang nggak masuk dalam beberapa minggu. Tapi sampai pas tim kampus mengajar masuk itu belum pernah lihat anak itu. Sampai beberapa hari anak itu masuk lah kayak, "Ih kok aku baru lihat kamu ya?" Iya dia minder nggak mau sekolah. Oke setelah kita cari tahu karena dia itu mindernya dalam beberapa faktor Bu. Tidak hanya perundungan, mungkin ada hal lain seperti ekonomi dan lain sebagainya. Tapi di situ kita mencoba untuk merangkul anak tersebut Bu. Kita rangkul dengan memberi komitmen dan memberi keceriaan kepada dia gitu. Kayak, "Kamu sekolah ya besok." Janji-janji. Di situ dia komitmen Bu untuk sekolah dan mulai tertarik untuk sekolah lagi. Mungkin dia menemukan semangat lagi Bu untuk sekolah. Nah saat itu, anak tersebut lebih semangat lagi Bu, apalagi kita punya program tentang, perundungan. Ada di, penayangan video kelas 1 dan 2 tentang animasi perundungan. Jadi kan mereka kelas 1 dan 2 itu lebih ke belajarnya itu monoton ya Bu, matematika dan lain sebagainya, tapi di sini kita tayangkan video animasi tentang perundungan, di sisi lain ada edukasinya kan Bu tentang perundungan. Juga sosialisasi langsung ke kelas atas, ke kelas 4 dan 5. Apa sih bahaya perundungan itu sendiri? Lalu ada program lainnya tentang, ada les Bu, les. Nah itu membuat si anak yang tadi, yang awalnya minder untuk sekolah, dia bahkan lebih untuk tertarik untuk les sampai jajan sebentar, nyari kakak pengen les, baru juga pulang langsung nyari atau baru juga belum masuk udah nyari kita pengen les gitu. Jadi itu sangat-sangat merubah hidup dia, lebih semangat lagi untuk belajar karena komitmen awal dia pengen belajar lagi buat sekolah gitu. Jadi motivasi ya Iya, ke mungkin ya itu siswa-siswanya, juga, jadi merasa punya kakak mungkin iya ya. betul. Punya hal baru. Iya. Kalau Kang Alvin gimana? Ada nggak kasus perundungan di sekolah penugasannya? Itu kalau di kita memang tidak ada, kita tidak menemukan kasus perundungan di sana. Oh gitu. Iya. Ya. Tapi kita Bagus tetap dong. berusaha kita tetap berusaha untuk memprogramkan itu, karena mengenalkan takutnya mereka mungkin di usia berikutnya, di jenjang berikutnya barangkali ada, jadi kita ajarkan juga program-program agar terhindar dari perundungan itu. Misalnya seperti program-program yang ada, seperti di program literasi pagi. Kita di literasi pagi pun bukan hanya bercerita, berdongeng biasa, tapi di sana ada makna-makna tertentu. Ada orang yang bercerita tentang perilaku baik, ada orang yang berdongeng tentang siapapun itu, dongengnya apapun itu, ada maknanya. Kita menunjuk siswa untuk mempersiapkan dongengnya, lalu ditunjuk lagi siswa untuk apa namanya, untuk menjawab apa sih makna yang terkandung dari cerita itu gitu. Akhirnya mereka mengenal perilaku baik seperti apa, akhlak mulia, moral etika yang baik seperti apa. Nah, dimulai dari situ. Begitupun dengan program-program seperti Kultum Ramadan, ada perayaan Hari Islam segala macam, itu saya dapat kesempatan ceramah. Begitupun ketika ada kegiatan duha, saya juga langsung ikut ceramah lagi untuk mengenalkan tentang akhlak mulia seperti apa dengan cerita-cerita seperti itu. Seperti itu program-program dari kami. Begitupun ketika Ramadan. Iya. Ketika Ramadan saya mengadakan lomba, Bu. Namanya lomba mading. Lomba mading itu kita tekankan kepada aspek akhlak di Ramadan itu. Bagaimana akhlak yang baik menurut Rasulullah. Di sana siswa per kelas untuk membuat mading, lalu ditempel di kelas masing-masing, lalu kita nilai, kita dapat juaranya siapa, seperti itu. Mereka insya Allah membaca akhlak seperti apa yang baik, mudah-mudahan diamalkan. Seperti itu. Asik banget nih kalau punya guru kayak Teh Selvi dan Kang Alvin. Baik, upaya pencegahan tersebut pastinya dapat membantu siswa ya dalam mendapatkan kepercayaan diri kembali tentunya. Nah, yang tak kalah penting nih, yaitu salah satu peran mahasiswa kampus mengajar adalah sebagai salah satu agen transformasi dan pemulihan pembelajaran, khususnya dalam hal literasi dan numerasi ya, seperti yang tadi disampaikan. Bagaimana nih caranya Akang dan Teteh dan tim di sekolah dalam membangun budaya literasi dan sejauh mana dampaknya bagi siswa di sekolah? Oke, baik.
budaya literasi numerasi yang saya programkan tentu sudah diceritakan sebelumnya, mungkin belum spesifik ya. Seperti apa sih yang kita lakukan? Mungkin saya akan contohkan saja mungkin ya, Bu. Seperti misal di cerita atau dongeng pagi setiap Selasa, saya berdongeng tentang onta yang berjalan kaki. Saya di situ internalisasi nih, sama nilai numerasi itu seperti apa. Tiba-tiba ada unta yang berjalan, tuplak tuplak ketuplak, gitu. Siswa pada ketawa, kira-kira berapa kali unta melangkah? Ya. Wah, siswa langsung, "Ada 5 kali, ada 3 kali." Nah, seperti itu contohnya. Begitupun dengan literasi, kita bercerita, mereka mendengarkan, kira-kira maknanya apa, apakah mereka mendengarkan, tahu, paham atau tidak, seperti itu yang kita bicara. Terus seperti tadi yang bulan Ramadan, Ya. seperti membuat mading. Nah, itu salah satu dari kita agar mereka bisa membaca juga, mading-mading yang sudah mereka pasang, mereka pahami, mudah-mudahan diimplementasikan dalam kehidupan mereka, seperti itu. Nah, itu mungkin dari saya. Selfie nih. Oke Bu, untuk program literasi yang pertama itu di bulan pertama kita meminta jadwal kepada guru untuk masuk ke kelas. Lalu selanjutnya ada pembacaan buku serentak di perpustakaan dalam 1 minggu sekali. Lalu kita juga membuat gebrakan baru, Bu, membuat mading. Yang sebelumnya di sekolah penugasan self itu nggak ada mading. Nah, kita buatlah mading juga diisi dengan beberapa kata-kata motivasi atau ajakan membaca dan lain sebagainya. Lalu membersihkan perpustakaan dan lain sebagainya, kayak lebih membuat nyaman lagi mereka untuk lebih suka lagi, dan dampaknya juga mereka lebih tertarik untuk membaca. Juga karena ada lomba-lombanya terkait teks video atau dan sebagainya, itu juga mengasah. Dan terlebih di kampus angkatan Selvi, di kampus mengajar angkatan 6 itu ada festival literasi, Bu. Itu diisi dengan literasi pohon itu, Bu. Literasi. Ya, Gimana tuh? literasi. Pohon Ya, literasi. jadi anak-anak itu menceritakan sebuah ceritanya di pohon itu sendiri. Nah, setiap sekolahnya beda-beda, tapi untuk di sekolah penugasan Selvi itu serentak untuk festival literasinya di situ, Bu. Luar biasa pengalaman yang diperoleh saat di kampus mengajar, ternyata banyak dan bermanfaat ya. Tentunya hal-hal baik apa yang bisa diaplikasikan setelah selesai mengikuti kampus mengajar? Baik, banyak hal mungkin ya yang bisa saya aplikasikan setelah mengikuti program kampus mengajar ini. Mungkin saya akan bagi 3. Yang pertama dari segi psikologi pendidikan. Saya bisa mengetahui bagaimana psikologi siswa atau peserta didik dari setiap jenjang, tiap umur, dari kelas 1 sampai 3, 4 sampai 5, 6 ya. Dari sana kita tahu. Nah, setelah itu saya tahu nih sifat mereka seperti apa, pendidikannya harus seperti apa, ngobrolnya harus bagaimana. Nah, dari situ saya tahu lalu saya aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ketika bertemu dengan anak-anak kecil di rumah, di kampus mungkin ketemu anak kecil, disapa segala macam, ditegurnya juga. Biasanya tuh banyak kan anak kecil yang suka nongkrong bareng teman-teman, ngobrol, ada obrolan yang nggak bener, yang kasar, bisa kita tegur juga di situ. Akhirnya terbawa juga kebiasaan mengajar sampai keluar gitu, seperti itu. Yang selanjutnya yang kedua, dari segi pengelolaan pendidikan. Nah, di sana kita belajar tentang program-program pendidikan, program-program kampus mengajar, belajar semuanya di sana, dari aset segala macam, terus programnya terbentuknya harus seperti apa, jadwal segala macamnya harus tepat gitu kan. Artinya di sana saya belajar mengelola dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana mengelola ketika, hari ini saya melanjutkan kuliah di kuliahan berikutnya, semester berikutnya. Persiapan misal seperti saat ini saya sedang skripsi, menyusun skripsi, harus saya jadwalkan juga program skripsinya seperti apa. Kebetulan juga sambil kerja. Artinya yang ketiga yaitu kedisiplinan. Saya akhirnya menguatkan kedisiplinan saya di sana. Bagaimana cara mengejar target-target berikutnya setelah kampus mengajar. Karena di kampus mengajar kalau di sekolah saya di SDN 272 Sukasari, di sana kita berangkat pagi, ya, langsung mulai kegiatan, kita mengatur kegiatan, terus kita mengatur bersama kelompok, kelompok yang ini, teman yang A misal harus melakukan apa, yang B harus melakukan apa. Kita benar-benar belajar disiplin, sampai terbawa juga sampai sekarang alhamdulillah, luar biasa. Jadi terbawa pada Kehidupan sehari-hari sehari-hari, ya. iya, betul. Kalau Teh Selfie gimana nih? Oke, Bu, untuk saya sendiri banyak hal baik, Bu. Yang pertama itu orang-orangnya juga baik, dari mulai tim,
dari mulai seluruh yang ada di sekolah, kayak kepala sekolah, guru-guru dan lain sebagainya, terus dari DPL, UPT dan lain sebagainya, itu ada baik, sehingga mengajarkan selfie juga untuk menjadi orang baik. Mereka itu sangat saling membantu, sangat kerjasama dan sportif. Jadi untuk selfie juga pastinya kedepannya pasti harus bisa saling membantu seperti mereka juga kan Bu. Lalu belajar juga bahwasanya berada di lingkungan anak-anak itu tidak setakut itu gitu. Jadi selfie gak boleh menjadi suatu hal yang belum selfie coba. Lalu anak itu yang selfie dapatin itu gak ada anak yang nakal, tetapi hanya ada anak yang perlu didengarkan. Nah, di situ selfie belajar bahwasanya sikap anak itu berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan, tapi kita harus bisa bagaimana sih menghadapi perbedaan anak-anak tersebut gitu Bu. Karakter anak yang berbeda dan tentunya unik ya, Iya, untuk betul. dipelajari. Akhir nih, sampaikan dong pesan-pesan untuk adik-adik mahasiswa yang akan bergabung di kampus mengajar angkatan 7 dan angkatan selanjutnya. Kang Alvin. Boleh dong. Nih, pesan dari saya untuk teman-teman kampus mengajar, ada 3 tingkatan berpikir manusia. Tingkatan yang pertama, dan ini adalah tingkatan yang paling rendah, adalah orang-orang yang memiliki mindset mereka suka menggosip, suka menggibah. Tingkatan yang kedua adalah tingkatan orang rata-rata secara umumnya. Mereka adalah orang-orang yang berpikir, memiliki mindset, berbicara tentang peristiwa. Peristiwa apapun, ketika ada peristiwa mereka hanya berbicara tentang peristiwa. Yang ketiga, tingkatan yang paling tinggi adalah mindset dari orang-orang yang berpikir, dia menggunakan akal pikirannya untuk mencari solusi dan memberikan ide-ide terbaiknya. Itu adalah pesan dari saya, dan pesan berikutnya, tetaplah berjuang, tetaplah bangkit kembali, dan janganlah menyerah. Karena lelah itu adalah proses, sakit adalah wajar, dan yang menyerah hanyalah pecundang. Terima kasih. Mantap. Coba kalau Teh Selfie nih, Teh Selfie gimana? Oke, untuk Pesannya. teman-teman kampus mengajar, selamat dan semangat bertugas gitu ya. 4 bulan itu gak akan kerasa loh teman-teman. Silakan nikmati segala proses yang ada, ikhlas jalani, dan tolong untuk anggap bahwa tim kalian itu teman kalian. Mereka bukan hal yang menjadi musuh kalian untuk ajang apapun. Mereka itu teman untuk seperjuangan kalian gitu ya. Jadi mungkin di akhir nanti tolong saling membantu dan lain sebagainya, karena akan juga berdampak pada diri kita. Intinya setiap momen itu akan hilang teman-teman, setiap masa ada orangnya, dan setiap orang ada masanya. Jadi dimanfaatkan aja masanya. Nanti juga pasti bakal kangen, pasti bakal kehilangan masa itu yang mungkin tidak bisa diulangi. Jadi semangat dan selamat bertugas. Luar biasa. Aduh, Masya Allah, jadi semangat juga nih saya ya. Nah. Baik, setelah berbincang-bincang dengan Kang Alvin dan Teh Selfie, dapat disimpulkan bahwa program Kampus Mengajar ini adalah sebuah peluang bagi adik-adik mahasiswa untuk turut berkolaborasi dalam pemulihan dan transformasi pembelajaran di Indonesia. Peluang untuk mengembangkan potensi dan kompetensi diri serta mengasah soft skill yang pada mulanya dianggap sebagai tantangan, tetapi pada akhirnya kalianlah pemenangnya. Belajar untuk menghadapi kesulitan yang dihadapi di sekolah penugasan dan dapat mencarikan solusi terbaik untuk semuanya. Penugasan adik-adik mahasiswa Kampus Mengajar 5 dan 6 tentunya sudah selesai. Tapi kami yakin kebaikan yang sudah dilakukan di sekolah penugasan tak akan pernah usai. Banyak cerita-cerita baik dan akan terus menyala. Menjadikan setiap cerita bermakna, membersamai sekolah untuk terus bertumbuh, berdaya dan berpijar. Selamat meneruskan perjalanan kebaikan. Terima kasih ya Kang Alvin dan Teh Selfie sudah berkenan berbincang-bincang di Pojok Cerdik BBPMP Jabar. Terima kasih kembali Bu. Saksikan juga Pojok Cerdik di episode-episode berikutnya yang tentu akan hadir dengan tema-tema menarik lainnya. Sobat BBPMP Jabar, jangan lupa subscribe YouTube BBPMP Jabar, follow juga berbagai media sosial kami ya. Saya Rito Tartianti, salam sehat dan bahagia. Kampus Mengajar, belajar sambil berdampak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kang Alvin.